Seorang pemimpin harusnya mencapai target itu lewat siapa? Lewat anggota tim yang dipimpinnya, melalui sistem yang ia bangun. Dan supaya Anda bisa mencapai tujuan Anda, pastikan Anda punya anggota tim yang luar biasa. Anggota tim itu saya sebut peaceful warrior. Bagaimana kira-kira melahirkan peaceful warrior? Supaya Anda bisa memikirkan hal-hal yang strategis, tidak sibuk dengan hal-hal yang teknis, yang mengganggu kredibilitas Anda sebagai seorang pemimpin. Simak video ini hingga tuntas, dan jangan lupa setelah nyimak, sebarkan ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang menyapa para penonton video saya dengan sapaan sahabat. Boleh ya, supaya kita bersahabat lah, sama-sama pemimpin, sama-sama mengembangkan pemimpin. Sahabatku, hari ini saya ingin ajak Anda untuk merenung sejenak. Apakah Anda sedang sibuk menjadi pemimpin hebat atau sedang sungguh-sungguh melahirkan tim yang hebat? Mana yang lebih dominan? Karena ukuran sejati dari kepemimpinan bukan seberapa tinggi Anda berdiri, tapi seberapa banyak jiwa yang tumbuh karena kehadiran Anda. Sepakat? Dalam dunia yang dipenuhi ego dan pencitraan, banyak pemimpin berlomba-lomba untuk terlihat cerdas, terlihat tegas, dan memukau. Tapi izinkan saya sampaikan kebenaran yang mungkin tidak nyaman bagi Anda. Leadership bukan tentang Anda. Bukan tentang jabatan Anda. Bukan tentang seberapa bersinarnya Anda di atas panggung. Tapi tentang siapa saja yang Anda bantu tumbuh dan kuat di balik layar. Simon Sinek pernah berkata, leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. Dan saya ingin menambahkan, pemimpin sejati itu bukan superhero, tapi dia adalah bidan, penolong kelahiran yang membantu timnya lahir sebagai pribadi yang kuat dan utuh. Namanya Pak, saya sering sebut anggota tim yang peaceful warrior. Apa itu peaceful warrior? Peaceful warrior adalah pribadi yang tangguh dalam tantangan, lembut jiwanya, bekerja total tapi tidak kehilangan kepekaan, ambisius tapi tetap rendah hati, berani mengambil keputusan walaupun keputusan itu sulit, tapi tetap menjaga welas asih. Mengapa kita membutuhkan peaceful warrior? Karena dunia bisnis saat ini tidak hanya memerlukan hasil, tapi juga membutuhkan makna dan jiwa-jiwa anggota tim kita. Tidak hanya butuh performa, tapi juga butuh peradaban. Dan tugas seorang pemimpin adalah melahirkan pribadi-pribadi seperti itu di dalam timnya. Bukan hanya mengatur jadwal dan memberi tugas. Lalu bagaimana seorang pemimpin bisa melahirkan peaceful warrior? Tentu banyak hal ya, tapi kali ini izinkan saya berbagi 3 langkah ini. Yang pertama, ajak tim untuk menemukan noble purpose-nya. Setiap anggota tim itu pasti punya misi hidup. Tapi seringkali mereka lupa. Tugas Anda bukan memberi perintah, tapi memberi makna atas pekerjaan mereka. Ajak mereka bertanya, kenapa aku melakukan ini? Apa yang ingin aku wariskan lewat pekerjaanku ini? Apa yang terjadi jika saya ini bekerja asal-asalan? Siapa saja yang dirugikan? Dan pastikan juga Anda mengajak anggota tim Anda menjawab pertanyaan yang mendasar juga. Apa itu? Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran saya di muka bumi ini? Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran Anda di perusahaan tempat Anda bekerja? Pertanyaan-pertanyaan ini terlihat sederhana. Namun jika seseorang mampu menjawab dengan mendalam, maka itu menjadi ruh atau menjadi bahan bakar yang luar biasa. Percayalah, ingat ya, bila tim bekerja karena misi, bukan hanya gaji, mereka akan meledakkan potensi terbaiknya. Insya Allah.
Yang kedua, ciptakan psychological safety. Tim tidak akan bertumbuh kalau mereka takut salah. Pemimpin sejati menciptakan ruang di mana anggota timnya berani berbicara, berani mencoba hal yang baru, bahkan berani gagal. Karena disitulah tumbuh keberanian. Dan saat mereka gagal, Anda tidak menghakimi, Anda tidak membuli, tetapi mengajak mereka mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari kegagalan itu. Anda bisa mengajukan pertanyaan, pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Apabila kelak kamu mendapat proyek yang sama, apa yang perlu dihilangkan? Apa yang akan kamu tingkatkan? Dan hal baru apa yang akan kamu lakukan agar proyek ini berhasil jauh lebih baik dibandingkan proyek-proyek yang sudah kita tangani sebelumnya? Dan yang ketiga, berikan tantangan dengan penuh cinta, bukan karena kebencian. Peaceful warrior tidak lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari medan latihan yang keras tapi penuh dukungan. Dorong mereka keluar dari zona nyaman. Tapi pastikan Anda mendampingi, bukan meninggalkan. Anda mendukung mereka. Dan saya ingin menegaskan, jika Anda ingin terus tumbuh dan berkembang, pastikan sekali-kali Anda melakukan sesuatu yang tidak nyaman dalam bentuk menghadirkan tantangan baru atau melakukan sesuatu yang berbeda, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Setelah mendengar video ini, apa yang Anda akan lakukan? Saya berharap 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi menjadi prioritas Anda sebagai seorang pemimpin. Siap? Sahabatku, menjadi pemimpin bukan tentang membuktikan bahwa Anda paling hebat, tapi tentang menjadi orang yang paling bisa dipercaya untuk menemani perjalanan hidup orang lain. Dan saya percaya ketika Anda membantu orang lain bertumbuh menjadi peaceful warrior, Anda pun sedang menyembuhkan dan menumbuhkan jiwa Anda sendiri. Saya jadi teringat ucapan Presiden Amerika Serikat yang ke-40 ya, itu Ronald Reagan. Presiden yang juga bintang film favorit saya ketika saya kecil. Dulu ada film seri namanya Iron Horse. Mainnya di koboi ya, di kereta sama kuda. Diputar sepekan sekali di TVRI. Saya rajin nonton dulu ya waktu saya kecil. Ya, nontonnya di tetangga. Beliau mengatakan, pemimpin hebat tidak selalu menghadirkan karya yang hebat, tetapi ia melahirkan banyak pemimpin yang melahirkan karya-karya hebat. Inilah kepemimpinan yang membebaskan, bukan membebani. Yang menerangi, ya, tapi bukan menyilaukan. Yang melahirkan dampak jangka panjang, bukan sekedar pencapaian jangka pendek. Saya ingin tutup video ini dengan pertanyaan. Siapa saja yang akan Anda bantu lahirkan sebagai peaceful warrior mulai pekan ini? Kira-kira siapa? Bayangkan wajahnya dan ingat namanya. Bisa jadi itu anak Anda, tim Anda, partner Anda. Karena seberapa hebat pun Anda, legasi Anda tidak akan diukur dari banyaknya jabatan, tapi dari berapa banyak jiwa-jiwa yang merasa dihidupkan karena kehadiran Anda sebagai seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang melahirkan peaceful warrior. Jadilah pelita, bukan pusat perhatian. Jadilah pemimpin yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga ikut menyebarkan video ini. Terima kasih telah menjadi pemimpin yang bukan hanya kuat, tapi juga penuh cinta untuk melahirkan orang-orang yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.